أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wamal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wamal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah sesungguhnya tidak malu menciptakan makhluk melata sekalipun yang terkecil di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak merasa segan, tidak merasa malu menciptakan ba'udah, menciptakan nyamuk. Fama fauqaha, atau mungkin yang lebih kecil lagi dari itu. Fa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya ini dari Tuhan mereka. Orang yang beriman akan percaya bahwa semua apa yang diciptakan oleh Allah itu tentu ada maksud dan tujuan. Tapi sebaliknya orang-orang kufur, orang yang tidak percaya kepada Allah. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna, dan adapun orang-orang kafir, mereka berkata, fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Untuk apa Allah menciptakan semua ini, membuat perumpamaan seperti ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan ciptaan Allah berupa nyamuk itu, tidak sedikit orang yang disesatkan oleh Allah, dan tidak sedikit pula orang yang diberikan petunjuk dengan ciptaan binatang melata berupa nyamuk itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Saudara-saudara yang berbahagia, nyamuk adalah merupakan perwakilan makhluk melata di muka bumi. Bukan berarti hanya nyamuk, tapi seluruh makhluk melata yang diciptakan Allah berupa cacing, berupa kupu-kupu dan sebagainya, lalat dan sebagainya, semuanya itu diciptakan Allah punya tujuan. Saudara-saudara yang berbahagia, puasa yang kita lakukan tentu ending kita adalah adanya at-taghyir, adanya sebuah perubahan. Mari kita belajar dari makhluk Allah yang terkecil bahkan menjijikkan, yaitu puasanya kupu-kupu. Kita ketahui bersama bahwa asal muasal kupu-kupu berasal dari seekor ulat yang sangat menjijikkan. Ulat yang memiliki sifat rakus, pemakan segala daun-daun. Bahkan ulat memiliki sifat yang sangat membahayakan. Tidak ada orang yang bisa bersentuhan dengan ulat. Karena akibatnya orang yang bersentuhan dengan ulat itu akan mengakibatkan badannya akan gatal-gatal. Itulah ulat itu sendiri. Kita jangan memiliki sifat ulat. Artinya bahwa kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Justru kehadiran kita menyusahkan orang lain.
ketika ulat itu dipuasakan oleh Allah dalam waktu tertentu, ulat merubah dirinya menjadi kepompong. Lalu dengan kepompong itu merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu. Dalam perubahan itu, dari ulat menjadi kepompong, dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rakusnya terhenti. Sifat yang membahayakan orang lain dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puasa itu dalam waktu tertentu. Ulat berdiam diri dalam sebuah kepompong. Saudara-saudara yang berbahagia, dari hasil kepompong itu, hasil perenungan ulat itu dipuasakan oleh Allah, apa yang terjadi? Ternyata dia mampu merubah dirinya atas izin Allah menjadi seekor kupu-kupu. Itulah puasanya ulat. Setelah dia menjadi seekor kupu-kupu, ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya, manusia pun mencintai dia. Karena begitu keindahan sayapnya, dia terbang ke sana kemari, bahkan menjadi rebutan manusia terhadap kupu-kupu itu. Saudara yang berbahagia, itulah keberhasilan puasanya ulat itu sendiri. Kita berharap dengan puasa yang kita lakukan akan membawa perubahan, sebagaimana kita belajar dengan puasanya ulat itu sendiri, merubah dirinya menjadi kupu-kupu yang indah. Puasa yang kita lakukan diharapkan akan mengalami perubahan sikap mental dan spiritual kita. Kalau tadinya kita menjadi orang yang suka pemarah, maka dengan puasa yang kita lakukan menjadi orang yang penyabar. Kalau tadinya kita menjadi orang yang pelit dalam hidup ini, dengan puasa akan mengalami perubahan menjadi orang yang suka membantu terhadap sesama. Kalau yang tadinya kita menjadi orang yang suka malas untuk beribadah, tidak punya semangat baca Quran, salat dan sebagainya, maka dengan puasa yang kita lakukan akan diinginkan menjadi perubahan sehingga kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyayangi seluruh apa yang makhluk di muka bumi ini, kita menjadi orang yang penyayang dalam kehidupan ini. Itulah hasil dari puasa yang kita laksanakan. Semoga ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.